Aja? Oke, dengan jabatan 2 periode per bulannya 3 jutaan, 1 periode 2,9 hampir 3 juta. Kurang dari 1 tahun juga dapat, sekitar 400 ribuan per bulannya. Oke, lanjut? Oke, itu. Oke. Mas Iwan, Anda sepakat dengan gugatan yang dilayangkan oleh Mas Syamsul kalau tunjangan pensiun dan lain-lainnya juga ini seharusnya dihapus saja? Ya, kalau saya lihat memang ini rangkaian daripada protes masyarakat kemarin di demo 25 Agustus dan seterusnya. Sebelumnya, kalau kita lihat memang kontroversi tentang dana pensiun anggota DPR ini sudah beberapa kali dibahas. Ya, di ruang publik sudah. Namun hari ini kita melihat ada yang menggugat di MK dan saya kira patut diapresiasi. Karena memang saya juga sepakat bahwa anggota DPR RI itu tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Karena seperti yang dikatakan tadi, mereka cuma menjabat 5 tahun dan argumentasinya lagi adalah ini adalah jabatan politik yang menurut saya tidak perlu mendapatkan dana pensiun. Saya kira kalau melihat tanggapan dari beberapa pimpinan DPR RI, mereka juga tidak keberatan sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya. Kalau misalnya tunjangan pensiun anggota DPR ini dihapuskan. Lagi pula kan ini tidak seberapa bagi anggota DPR. Uang saku ya? Uang saku. Mungkin untuk ngopi-ngopi di masa tua. Tetapi bagi saya melihat situasi bangsa saat ini dan menurunnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI, apalagi pasca kejadian kemarin, terbuka bahwa banyak anggota DPR RI yang hedon. Kemudian cara berkomunikasi yang tidak baik. Kemudian kinerja juga tidak begitu memuaskan masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat secara psikologis ini membuat gerah, membuat masyarakat juga marah. Mengapa DPR RI ini begitu diistimewakan? Kemarin polemik tentang gaji dan tunjangan rumah yang begitu luar biasa, walaupun sudah dibatalkan juga. Dan kemudian kemarin juga saya sempat beberapa kali bicara di media juga bahwa ada yang terlupakan, memang tunjangan pensiun ini. Jadi saya sangat sepakat agar kemudian tunjangan pensiun anggota DPR RI itu dihapuskan saja. Anda sepakat dengan hitungan dari Mas Syamsul tadi yang cukup fantastis nilainya? Anda punya mungkin hitungan kasarnya? Iya, kalau saya sepakat juga dengan hitungan tadi, memang gambarannya seperti itu. Karena luar biasa, lumayan juga jumlah yang dihasilkan dari sejak undang-undang ini diundangkan sampai saat ini. Saya kira memang lumayan ada efisiensi anggaran ketika misalnya anggaran pensiun itu dialihkan saja ke program-program yang program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diberikan seumur hidup tunjangan pensiunnya, jadi sebaiknya berapa tahun menurut Anda? Saya kira tidak perlu ada tunjangan. Dihapus total kalau menurut saya. Anda sepakat Mas Syamsul tidak diberikan tunjangan pensiun mungkin barangkali 1, 2 tahun, 5 tahun? Mas Syamsul? Ya, Ibu. Tadi kalau katanya Mas Iwan, tunjangan pensiun dihapus saja. Seluruhnya, total, tidak perlu. Tidak disisakan memang mungkin 1, 2 tahun, 5 tahun? Memang harus seluruhnya. DPR RI itu tidak perlu mendapatkan manfaat pensiun. Itu saya akumulatif perhitungan hanya 1 tahun 226 miliar. Dengan average 3.600.000 sekian tadi. Bayangkan, kalau kita kalikan dalam sejak diundangkan 45 tahun, berapa sudah? Kerugian negara untuk membayar anggota DPR RI yang, mohon maaf, belum tentu dia menjalankan tugasnya dengan baik. Karena tidak ada KPI-nya. Tidak ada key performance indikatornya. Seperti apa klasifikasinya. Seperti, padahal kita tahu tugas-tugasnya sudah ada di Undang-Undang Dasar. Tapi dijalankan apa tidak ada key performance indikatornya. Jadi makanya maka timbullah permasalahan masa aksi kemarin itu adalah tumpukan dari bertahun-tahun. Apalagi terlebih lagi, mohon maaf,
Ini masih masalah manfaat pensiun. Belum permasalahan pajak yang ditanggung, pajak yang tidak dibayarkan oleh DPR RI. Ini akan menjadi sebuah permasalahan baru lagi. Kinerjanya belum baik, mau minta manfaat pensiun. Jadi bayangkan, masyarakat membayar pajak untuk membayar manfaat pensiun yang tidak dibutuhkan oleh mereka. Saya sepakat kalau itu dihapuskan. Oke, jadi yang Anda gugat saat ini di MK sudah sejauh mana perkara ini berjalan di sana, Mas Syamsul? Perkara ini saya baru daftarkan kemarin, baru keluar nomor perkaranya 176. Saya ini belum disidangkan, nanti disidangkan 10 Oktober untuk pendahuluan permohonan sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Hukum Acara PMK 7 2025. Jadi disidangkan untuk pendahuluan permohonannya nanti di hari Jumat tanggal 10 Oktober, kebetulan bertepatan dengan Hari Pahlawan. Semoga saja itu menjadi perubahan baru bagi negeri ini. Hari Pahlawan bukannya 10 November ya? Oh ya, 10 Nggak apa-apa. November, mohon maaf. Jadi sorry. yang ingin Anda evaluasi adalah terkait dengan Undang-Undang nomor 80 itu ya, Mas Syamsul ya? Kalau misalnya saya baca Ya. Iya, betul seperti itu? Itu adalah petitum yang Anda gugat ke MK. Boleh kita tampilkan mungkin teman-teman, ada beberapa poin yang ingin saya mungkin perjelas. Boleh. Di mana anggota lembaga tinggi negara adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung, anggota BPK dan Hakim Mahkamah Agung, tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, seperti itu. Oke, ini sudah ada ya? Betul, pemaknaannya di pasal 1 huruf B dan F. Jadi yang ingin Anda revisi atau evaluasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 adalah poin di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak ada di sana. Jadi hanya BPK, Mahkamah Agung dan DPA. Oke. Ya, betul. Karena di dalam positanya juga kami sudah uraikan. Ya. Hakim di Mahkamah Agung 10 sampai 35 tahun baru bisa mendapatkan pensiun. Ya, dan jumlahnya juga 10 tidak tahun. sebanyak anggota dewan kan, jadi tidak terlalu berat Ya. juga. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 10 sampai 35 tahun. Dan juga sudah diatur di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019. Oke, Mas. ASN pun sama Iya. di Peraturan BKN. TNI dan Polri sama. Hanya yang tidak jelas hanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, bagaimana dengan tadi pasal 1, Mas Syamsul? Dan pasal 12, boleh kita tampilkan lagi teman-teman tadi? Kita baca sama-sama. Pasal 12, Undang-Undang Nomor 12 Pasal Tahun 12 ayat 1980, ya. Ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Betul. Apa yang Anda ingin lakukan dengan pasal 12 ini? Jadi pemaknaannya secara bersyarat, bertentangan secara bersyarat. Jadi pimpinan saya menambahkan normanya. Jadi pimpinan anggota. Jadi di petitumnya saya minta ditambahkan adalah pasal 12 ayat 1, pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Jadi kami minta penambahan pemaknaan tidak termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, pada dasarnya Anda tidak ingin wakil yang duduk di DPR ini mendapatkan tunjangan pensiun dan apapun itu ya, Betul. meskipun telah bekerja Dan untuk harus rakyat dihapuskan. atau konstituennya, Mas Syamsul. Gimana? Meskipun mereka telah bekerja untuk konstituennya. Iya, kalau untuk bekerja dengan konstituen itu adalah urusan yang berbeda. Ketika mereka mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mereka sudah selesai dengan urusan yang lain. Kalau mau mencari kemanfaatan hidup, jangan jadi wakil rakyat. Tapi Kalau kalau untuk memperkaya diri, jangan jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Anda tidak merasa itu hak yang pantas diterima, karena kalau kita bekerja di perusahaan pun, kita juga kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang memberikan uang pensiun. Kalau begitu nggak usah kerja di DPR, nggak usah nyalon DPR, kerja di perusahaan aja. Mas Iwan, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Syamsul? Iya, kalau kita lihat dari pasal 1 tadi, itu kan ada agak kontradiktif ya.
mananya? anggota lembaga tinggi negara itu kan termasuk DPR. legislatif DPR ya Iya. kan. Dikecualikan. Jadi pengecualian dengan lembaga tadi itu agak kontradiktif. Mungkin tapi ini wilayah hakim nanti ya. Iya, iya. Wilayah hakim yang kemudian memutuskan. Tapi secara substansi memang seperti yang saya tegaskan tadi bahwa anggota DPR tidak perlu mendapat tunjangan pensiun. Selain itu, ada hal yang ingin saya tambahkan juga. Apa? Tadi saya berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat. Sudah ada juga gugatan terkait masa jabatan atau masa jabatan anggota DPR RI. Mereka bisa ikut di pemilu untuk menjadi anggota legislatif itu Oke. dibatasi berapa kali. Oke, baik, kita akan Ini kan kalau kita akan kita- bahas lagi. Iya. Mas Iwan, kita harus jeda dulu karena kita harus masuk ke azan maghrib. Pemirsa tetaplah di NTV Prime usai jeda berikut ini.